Meski suram dan rapuh, apa kabarmu ibu di padang kelabu? Ya, untuk teman-teman yang mungkin pernah main ke Surabaya dan juga bagi teman-teman yang domisilinya di Surabaya pasti tahu tentang lokasi Jembatan Merah berada. Jadi di wilayah-wilayah sana itu dinamakan Kota Lama karena banyak sekali bangunan-bangunan peninggalan dari zaman Belanda dulu. Nah, di tempat ini juga ada satu gedung yang dulunya disebut sebagai Gedung Internasio. Di gedung inilah dulu ketika sekutu pertama kali datang menginjakkan kaki di Surabaya, mereka bermarkas di sana. Nah, pada saat itulah banyak sekali warga kampung di sekitaran Jembatan Merah ini yang keluar. Mereka mengeluarkan semua barang-barangnya, kursi, perabotan rumah tangga semua dikeluarkan untuk selanjutnya dibikin satu blokade besar di sana supaya tentara sekutu ini nggak bisa masuk ke arah Surabaya. Tapi ternyata karena perlengkapan mereka ini lebih modern, jadi blokade yang dibangun oleh orang-orang itu akhirnya bisa juga ditembus. Dan terjadilah perang itu. Nah, ketika terjadinya perang, meletusnya itu puncak-puncaknya ada di sekitaran Jembatan Merah dan lain sebagainya. Sampai pada satu ketika ada satu jenderal yang bernama Malabi terbunuh dekat sekali dengan Jembatan Merah. Nah, pada waktu itulah tentara sekutu ini akhirnya benar-benar marah dan akhirnya menyerang area-area Surabaya waktu itu. Terjadilah pertempuran di sana dan sampai pada akhirnya pertumpahan darah terjadi di situ. Bahkan sampai-sampai para sejarawan ini berkata, atau para saksi mata yang pada saat itu melihat kejadian, mereka melihat situasi di Jembatan Merah ini benar-benar darah semua. Dari situlah awal pertama kali jembatan ini disebut sebagai Jembatan Merah, karena merahnya itu benar-benar merah dari darah. Nah, sampai hari ini di sekitaran Jembatan Merah dan di area-area Kota Lama itu banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang masih terawat sampai sekarang dan dijadikan cagar budaya. Nah, beberapa gedung ini difungsikan sebagai bank-bank swasta dan juga bank-bank negara. Di sanalah mereka beraktivitas dan sampai hari ini juga masih terjaga gedungnya, yang asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur. Namanya Andin. Dia cerita dulu pernah merasakan atau sempat bekerja di satu buah gedung di bangunan Belanda yang ada di sekitaran Kota Lama itu. Nah, jadi ceritanya dulu Andin ini diterima kerja di salah satu bank swasta. Dia ditempatkan di Surabaya di bagian pusat, jadi di pusat kota. Hal itu berjalan sampai sekitar 1 tahun lebih. Dan gak lama setelah itu Andin ini dipindah di wilayah Kota Lama tersebut. Nah, begitu pertama kali datang, Andin ini sudah tahu bahwa bangunan itu adalah bangunan Belanda yang kondisinya megah sekali. Jadi yang pertama kali dilihat oleh Andin, ini bangunan ini meskipun usianya sudah tua, tapi kok kenapa masih bisa terjaga seperti ini, yang membuat Andin takjub pertama kali datang di sana. Nah, pertama kali dia datang, dia diantar oleh ayahnya naik mobil, dan langsunglah si Andin ini berkenalan dengan staf-staf yang ada di situ. Nah, ruangan Andin ini ada di lantai 2. Jadi Andin melewati satu tangga dengan ukuran yang besar dan bagus sekali. Di tengah tangga itu ada kaca dan dia harus naik lagi. Ketika sampai di sana ada satu ruangan besar, ada satu lorong yang menjorok ke arah kiri. Di situ ada toilet. Tapi yang membuat Andin aneh waktu itu, dia merasa aneh karena lorong ini ditutup. Sebenarnya gedung ini cukup besar, tapi kenapa kok lorong ini ditutup? Dan begitu didekati Andin, ternyata ini ditutupnya bukan dengan tembok, bukan secara permanen, tapi semacam triplek yang dicat seperti tembok. Nah, ruangan Andin ini ada di sebelah kanan, di sebelah kiri ada pantry. Begitu setelah kenalan, Andin pun langsung mulai bekerja. Jadi awal-awal itu dia tidak pernah merasakan apa-apa, tapi juga dia sempat dapat cerita dari teman-temannya bahwa di lokasi itu seringkali teman-temannya ini
ngelihat sosok noni-noni Belanda. Kadang juga mereka ini juga dengar ada suara-suara yang kadang-kadang seperti bernyanyi, kadang seperti ketawa. Tapi selama mereka kerja di sana, mereka bertempat di gedung Belanda itu, mereka akhirnya terbiasa dengan hal semacam itu. Nah, pada saat Andin kerja di sana, setiap pulang kerja dia selalu dijemput oleh ayahnya naik mobil. Karena pada waktu itu si Andin ini belum berumah tangga, jadi dia diantar jemput oleh ayahnya. Nah, sampai pada satu ketika setelah 3 minggu dia kerja di lokasi itu, waktu itu akhir bulan, jadi kita tahu bekerja di bank atau di tempat-tempat lain di akhir bulan ini selalu ada closingan dan selalu pulangnya selalu malam-malam, yang biasanya Andin ini pulang sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Ketika akhir bulan, ketika closingan, bisa sampai jam 9 atau bahkan jam 10 malam. Nah, waktu itu ketika si Andin ini ikut closingan, sekitar jam setengah 9 malam, kerjaannya ini belum selesai. Waktu itu dia ingat kalau belum sholat isya. Jadi akhirnya Andin pun izin, dia sholat isya lebih dulu. Dia pun jalan menuju ke musola. Jadi persis di sebelah toilet itu ada ruangan kecil yang difungsikan untuk musola. Begitu Andin lewat musola itu, dilihat ternyata di dalam musola ini sepi, nggak ada orang satupun. Nah, Andin pun masuk ke toilet, ada tempat wudhu di sana. Andin pun langsung mulai wudhu. Setelah itu dia masuk lagi ke musola dan mulai sholat. Setelah sholat dia zikir sebentar, dan pada saat dia zikir itulah di sudut mata Andin sebelah kiri itu dia ngelihat seperti ada sosok yang berdiri. Tapi waktu itu karena dia fokus dengan zikirnya, Andin coba memejamkan mata. Nggak lama setelah itu Andin pun buka mata. Dia pastikan lagi siapa yang berdiri. Ketika Andin ini noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah zikir ini selesai, Andin pun keluar. Dia masang sepatu. Begitu dia masang sepatu, di sebelah kiri ini yang tadinya, yang selama ini dilihat Andin adalah lorong yang ditutup oleh triplek. Waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba Andin ini ngelihat lorong ini tembus sampai menjorok ke ujung. Begitu Andin ini ngelihat, dia juga agak heran, loh ini kok lorong kok kebuka, padahal selama ini dia lihat lorong ini ditutup oleh triplek. Begitu Andin ini masih heran, dia ngelihat terus di ujung lorong itu tiba-tiba keluar ada sosok noni Belanda ini yang jalan, dan dia ini megang anjing. Dari arah pojok, si sosok noni Belanda ini terus menatap tajam ke Andin. Dia terus menatap ke arah Andin. Di situ Andin ini sambil heran, dia ngeliat, loh kok ada noni Belanda bawa anjing, dan anjingnya itu terlihat kayak mau lari. Dia tuh kayak mau menerkam Andin ini. Nah, disitulah noni Belanda ini jalan terus mendekati ke arah Andin. Ketika Andin ini sambil ketakutan, dia itu posisinya heran, di samping itu juga dia ini takut, dan dia bingung harus ngapain. Dia ngelihat terus sosok noni Belanda ini. Begitu semakin dekat, si sosok noni Belanda ini kayak mau menghampiri Andin. Tiba-tiba si anjing itu narik si sosok noni Belanda ini. Jadi anjing ini kayak agak takut, seolah-olah sosok anjing ini ngelihat ada sesuatu di belakang Andin. Nah, begitu si anjing ini narik, gak lama kemudian si noni Belanda ini juga mundur pelan. Dan gak lama setelah itu si sosok noni Belanda dan anjingnya ini pergi perlahan-lahan dan kembali lagi ke ujung lorong. Setelah itulah baru Andin ini bisa bernafas dan kemudian lari kembali ke ruangan. Begitu sampai di ruangan, Andin masih belum bisa melanjutkan kerjanya. Dia masih diam terus. Yang Andin itu heran, itu lorong kok tiba-tiba bisa kebuka. Padahal selama ini dia kerja di sana selama hampir 3 minggu lebih. Lorong ini jelas-jelas ditutup. Nggak lama setelah itu dia ditanya sama temennya, Din, kok diem aja? Andin pun bilang, duh aku habis dilihatin sesuatu. Nah, singkat cerita, mereka ini pun waktunya pulang. Sekitar jam setengah 10 malam mereka pulang, dan waktu itu Andin dijemput oleh ayahnya. Nah, beberapa hari kemudian Andin pun kembali bekerja, beraktivitas seperti biasa. Sampai pada satu ketika pagi itu Andin ini datang, karena dia selalu datang di pagi hari. Ketika itu dia diantar oleh ayahnya dan sampai di lokasi gedung tersebut sekitar jam setengah 7 pagi. Begitu Andin ini sampai,
dia langsung menuju ke pantry, dia naruh bekalnya, dan waktu itu si Andin ketemu dengan salah satu orang yang jaga di sana. Kita sebut namanya Pak Man. Nah, Pak Man nyapa seperti biasa. Nah, begitu Pak Man ini keluar, Andin pun sendirian di dalam pantry tersebut. Dia makan seperti biasa. Waktu itu Andin ini ngelihat gelas yang ada di depan Andin ini tiba-tiba geser dengan sendirinya. Srek. Lah, disitulah Andin ini langsung kaget. Dia sempat diam waktu itu. Tapi dia coba berpikir positif. Ini pagi-pagi masa ada gangguan kayak gini. Dia pun lanjut makan. Gak lama setelah itu gelas ini benar-benar diseret dan jatuh dari meja. Disitulah Andin benar-benar ketakutan. Dia pun keluar dari pantry. Makanan tadi gak dilanjutkan. Nah, setelah kejadian itu Andin ini sempat cerita ke teman-temannya. Dia cerita tentang pengalaman pagi itu di pantry. Nah, teman-temannya cuma bilang, Andin, itu biasa, kita ini juga sering digituin. Kamu kalau di pantry sendirian, kamu pasti digangguin. Nah, di pantry itu juga banyak yang sering mengalami kejadian yang kayak kamu alami. Jadi Andin ini juga agak heran, kok anak-anak di sini nih kok kayak terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Nah, beberapa hari setelah itu ternyata ada satu kejadian. Waktu itu menjelang pulang kerja, ketika semua karyawan bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba ada suara perempuan yang teriak-teriak. Nah, mereka semua ini pun keluar. Ternyata dilihat ada satu orang cewek ini yang kesurupan. Dan waktu itu dia melotot-lotot. Dipegang oleh beberapa anak laki-laki. Begitu dipegang, dia tetap nggak sadar. Dan nggak lama setelah itu ada satu orang, dia bawa air dan nggak tahu dibacakan apa. Nah, air itu tadi dibasuhkan ke wajah si anak yang kesurupan itu. Dan gak lama kemudian si anak perempuan ini pun lemes. Ketika ditanya, dia itu kayak orang linglung. Nah, beberapa hari setelah itu Andin ini kerja lagi seperti biasa, dan sampai kemudian waktu itu adalah akhir bulan lagi dan mereka harus closingan lagi. Sampai sekitar jam 8:30 malam, closingan ini sudah selesai, mereka pun pulang. Nah, pada waktu Andin ini buka pintu, yang terlihat itu langsung menghadap ke lorong yang ketutup itu. Tapi waktu itu ketika Andin ini buka pintu, dia ngelihat ternyata lorong ini nggak ketutup lagi. Lorong ini lagi-lagi yang dilihat Andin tembus sampai ke ujung. Nggak lama setelah itu, begitu Andin ini diem, dia ngelihat ada sosok noni Belanda itu lagi yang lewat. Dia bawa anjingnya dan kayak lari-lari kecil menuju ke arah Andin. Nah, yang membuat Andin itu heran, waktu itu benar-benar telinga Andin ini nggak dengar apapun kecuali mendengar si sosok noni Belanda dan si anjingnya ini yang mendekat ke arah Andin. Begitu si sosok noni Belanda ini menatap tajam ke arah Andin kayak seolah-olah marah. Dia dekat terus dengan anjingnya. Gak lama kemudian ada satu sosok perempuan. Perempuan ini pakai kebaya. Dia jalan gak tahu dari mana datangnya. Dia tiba-tiba keluar dari ruangan seperti nembus. Dan begitu melihat sosok ini, si sosok noni Belanda dan anjingnya itu berhenti. Dia benar-benar takut melihat sosok perempuan pakai kebaya itu. Nah, setelah kejadian itu, si sosok noni Belanda ini pun mundur, kemudian pergi lagi. Nah, waktu itu Andin ini nggak ngeh, si wanita yang pakai kebaya ini siapa. Tapi tiba-tiba dia sadar karena di belakang ada temannya yang nepuk pundak Andin. Din, kok kamu ngelamun? Nah, begitu Andin ini noleh ke arah temannya, dia lihat lagi, lorong yang tadinya kebuka, ini ketutup lagi seperti sedia kala. Disitulah Andin ini langsung menuju ke bawah, dia langsung pulang. Nah, begitu sampai di mobil, ayahnya ini tanya, kok diem aja nak? Si Andin ini tetap diem. Nah, sampai di lampu merah, ayahnya itu kayak nyium sesuatu. Terus Andin tanya, kenapa ya? Kok wangi banget ya? Kamu pakai parfum apa? Kok nggak kayak biasanya? Nggak bau apa-apa ya? Andin nggak pakai parfum. Ini kan belum mandi Andin, kok ayah bisa bau wangi? Nah, ayahnya tetap nyium-nyium lagi. Ini loh, bau wangi kayak bau melati, harum banget, masa kamu nggak nyium? Andin ini heran. Loh, ini ayahnya kok tiba-tiba bisa mencium bau melati yang wangi? Padahal Andin ini sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa waktu itu di dalam mobil dia nggak nyium bau apapun. Tapi ayahnya lagi-lagi bilang, ini baunya wangi banget, kamu masa nggak bau nak? Si Andin tetap geleng kepala, dia nggak bau. Lah, mobil pun jalan lagi sampai dari rumah. Begitu dia sampai di depan rumah, ayahnya masih bilang, iya loh, masih bau loh.
wanginya itu benar-benar pekat banget. Masa kamu nggak nyium? Enggak kok. Akhirnya begitu mereka ini turun dari mobil, ayahnya itu manggil ibunya, Bu, coba deh Bu, kamu bau mobil ini bau apa? Begitu ibunya masuk ke mobil, ternyata ibunya juga mencium bau wangi melati. Ternyata malam itu Andin ini mimpi, dan mimpi itu benar-benar kayak nyata. Dia mimpi tiba-tiba ada di bangunan Belanda itu, dan dia ketemu dengan sosok noni Belanda. Nah, noni Belanda ini lagi-lagi dia bawa anjingnya. Anjing itu gonggong terus ke arah Andin. Dia gonggong kayak mau menerkam. Sedangkan si sosok noni Belanda ini pandangannya tajam dan terlihat marah ke Andin. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba muncul satu perempuan pakai kebaya. Dia tiba-tiba berdiri persis di depan Andin, kayak nutupi Andin, menghalangi Andin. Disitulah si sosok noni Belanda ini tiba-tiba sekali lagi dia pergi karena terlihat takut dengan sosok perempuan yang pakai baju kebaya itu. Gak lama setelah itu si sosok baju kebaya ini noleh ke arah Andin. Wajahnya itu seperti wajah anak kampung, gak menyeramkan sama sekali. Disitulah Andin tanya. Jadi Andin sempat komunikasi. Loh, mbaknya ini siapa? Kok tiba-tiba ada di sini? Terus aku kok tiba-tiba ada di sini? Padahal tadi aku sudah pulang. Jadi Andin ini nggak tahu kalau itu mimpi. Dia benar-benar seolah kayak sadar dan nggak sadar. Nah, si perempuan ini pun megang tangannya Andin. Diajaklah dia ke satu tempat. Sosok perempuan ini buka satu pintu dan tiba-tiba mereka sudah ada di taman. Nah, si perempuan ini ngajak Andin duduk di bangku taman. Disitulah sosok perempuan ini mengenalkan dirinya. Kita sebut namanya Tumina. Dia mengenalkan dirinya Tumina. Ceritalah waktu itu Tumina. Ternyata Tumina ini cerita bahwa dia adalah korban pembunuhan. Waktu itu dia ini bertugas ngantar makanan ke kantor militer Belanda. Kejadiannya sekitar di tahun 47 waktu itu. Dia malam-malam berangkat sekitar jam 7:30 malam ngantar makanan untuk salah satu penjaga pribumi yang ada di sana. Nah, belum sampai ke sana, ada tentara-tentara militer Belanda ini yang duduk-duduk dan ada juga yang berdiri di depan pintu gerbang. Ditanya keperluannya apa? Dia bilang kalau mau ngantar makanan. Tapi waktu itu tiba-tiba ada dua orang yang narik tangan Tumina ini, ditarik ke belakang gedung. Di situ ada bekas-bekas barang-barang yang nggak terpakai di belakang. Nah, disitulah Tumina ini diperkosa. Setelah diperkosa, dia ditembak dengan 3 tembakan sekaligus. Terus si noni Belanda itu siapa, Mbak? Sosok Tumina ini bilang, itu namanya Anne. Dia itu memang jahat. Nggak lama kemudian Andin ini pun tersadar. Begitu dia bangun dari tidurnya, keringat ini keluar semua. Beberapa bulan kemudian, ketika Andin masih ada di sana, ternyata ada lagi yang kesurupan. Nah, karena sering terjadi kesurupan, akhirnya pimpinannya ini sempat mengadakan satu acara doa bersama. Mereka harus menggelar doa bersama di sana supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, begitu digelar doa bersama itu, mereka pun doa bersama. Nah, di tengah-tengah doa, tiba-tiba mereka semua yang ada di sana ini dengar ada suara perempuan yang menjerit dari dalam gedung itu. Nah, padahal gedung ini sudah lama nggak terpakai. Ada satu ruangan yang sudah digembok lama, sekitar 2 tahunan lebih digembok dan hanya diperuntukkan untuk barang-barang yang tidak terpakai, seperti komputer-komputer lama. Ini ditaruh di sana semua, dan gedung ini sudah lama nggak dibuka. Nah, begitu mereka doa dan mendengar ada suara jeritan perempuan, mereka ini pun kaget. Loh, siapa yang tiba-tiba ada dalam ruangan? Nah, tapi karena kejadian itu mereka tahu bahwa ini ada yang ganggu. Mereka pun mengabaikan, mereka terus lanjut doa. Nah, setelah doa bersama ini usai, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari setelah itu, Andin datang seperti biasa di kantor. Dia datang jam 6:30 pagi dan langsung menuju ke pantry. Di situ Andin ini ngelihat ada Pak Man yang lagi bersih-bersih ruangan. Andin ini pun tanya, Pak Man sudah lama kerja di sini? Oh, sudah Mbak Andin. Kira-kira sekitar 10 tahun lah saya di sini. Oh, Pak Man berarti tahu ya tentang cerita yang ada di sini. Nah, Pak Man itu ketawa kecil sambil bilang, ya tahulah pasti Mbak Andin, tapi ya sudah biasa lah Mbak. Anak-anak di ini sudah biasa juga dilihatin sosok-sosok seperti itu. Nah, dari situlah Andin ini mulai terbiasa.
sampai sekitar setengah tahun kemudian Andin dipindah lagi ke tempat yang berbeda. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Andin ketika dia pernah bekerja di bangunan Belanda pada waktu itu. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua.